Shalom, selamat pagi kepada kita semuanya. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat, kan? Ini semuanya adalah berkat pimpinan Tuhan kepada kita semuanya. Baiklah, saat ini saya akan membawakan renungan singkat Jemaat Sudukuro yang berjudul Perahu yang Tidak Tenggelam. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang penuh kasih, saat ini kami hendak mendengar dan belajar firman-Mu. Bersabdalah Engkau kepada kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan menguasai hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudara-saudaraku yang sekasih di dalam Tuhan, saudara-saudara tentu tahu bukan yang namanya kapal Titanic. Pada waktu itu setelah penduduk Belfast, yaitu di Irlandia, menyelesaikan pembangunan kapal raksasa Titanic, mereka begitu rasa bangga sekali karena berhasil membangun kapal yang istimewa, yang bahan bakunya semuanya istimewa. Bahkan segala fasilitas mereka semuanya istimewa. Dan mereka siap untuk mengumumkan kepada dunia bahwa kapal ini tidak akan tenggelam. Itulah manusia. Kebanggaan menjadi kekuatan untuk mereka dengan kapal Titanic ini. Tetapi sangat disesalkan. Pada suatu malam pelayaran kapal ini, tepatnya tanggal 14 April 1912, kapal ini mengalami benturan dengan gunung es sehingga merobek perut kapal ini dan perlahan-lahan kapal ini tenggelam dan akhirnya menelan 1.500 orang. Sungguh sangat menyedihkan, bukan? Kapal yang begitu mewah, yang diagungkan, dibanggakan, begitu besar dan yang istimewanya luar biasa segala fasilitasnya, sehingga mereka semua senang semuanya pada saat itu. Akhirnya semuanya habis, tenggelam, tidak ada artinya apa-apa. Beda dengan perahu yang saat ini yang terbuat dari kayu yang rapuh. Perahu yang gampang dihempas angin dan gelombang, kian kemari nyaris tenggelam. Kita tahu pasti tentu ceritanya. Marilah kita ikuti ceritanya di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Markus 4 ayat 35 sampai 40. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jadi saudara-saudaraku sekalian, di dalam perahu itu ada Yesus. Sehingga perahu itu tidak akan tenggelam. Karena Yesus sudah menghardik akan angin itu. Demikian pun juga di dalam pelayaran kehidupan kita. Dalam perahu kehidupan kita, kita juga pasti banyak mengalami gelombang kehidupan. Yang kadang kita juga tidak bisa menanggungnya sendiri. Tetapi kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Seperti yang terjadi di tengah-tengah perahu bersama murid-murid. Tuhan akhirnya menenangkan
angin itu, gelombang itu. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Apabila kita selalu mengundang Tuhan di dalam kehidupan kita, pasti kita juga akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Kita jangan takut apapun itu yang kita hadapi. Biarlah Tuhan yang pertama-tama yang kita ingat, kita panggil, supaya kita boleh mendapatkan keselamatan. Seperti apa yang dialami oleh murid-muridnya pada saat itu. Itulah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Perahu di dalam kehidupan kita. Biarlah kita selalu tetap hanya berserah kepada Tuhan dalam keadaan apapun hidup kita, tantangan yang kita hadapi di depan kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semuanya. Tuhan memberi